Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2. Kemarin kamu sudah belajar apa itu globalisasi. Nah, sekarang kamu juga sudah membaca apa manfaat globalisasi. Nah, Ibu perjelas lagi ya. Secara garis besar, manfaat globalisasi yaitu dapat mengakses informasi dari seluruh dunia, memperluas lapangan pekerjaan, memperluas pasar internasional, karena kita sekarang bisa menjual barang dagangan kita ke luar negeri. Lalu mempermudah memenuhi kebutuhan. Nah, manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara di Asia dan di dunia, yaitu pertama, di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor dan impor lebih mudah. Di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Nah, sedangkan yang ketiga, di bidang budaya, kerjasama pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Sedangkan di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Nah, sebetulnya masih banyak lagi manfaat globalisasi yang lain terhadap kerjasama Indonesia dengan negara Asia di dunia. Kalian bisa mencari dari sumber lainnya. Untuk menjaga stabilitas di kawasan negara-negara ASEAN, maka dilakukanlah kerjasama dalam bidang politik. Nah, berikut kita akan pelajari kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Sebelum belajar mengenai kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang politik, apakah itu politik? Nah, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pemerintahan, dan negara. Nah, hubungan Indonesia dengan negara lain didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Nah, ingat, politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Nah, sebetulnya apa sih bebas? Bebas bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak, dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif, Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia ikut serta secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, berikut ada bentuk kerjasama Indonesia, ASEAN, dan peran Indonesia. Yang pertama, bentuk kerjasamanya yaitu pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community. Peran Indonesia yaitu membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN. Selanjutnya ada pertemuan rutin Menteri Pertahanan Negara ASEAN. Peran Indonesia juga menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Selanjutnya ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Indonesia mendukung kesempatan wilayah Asia sebagai JOGFAN atau Zone of Peace, Freedom, Neutrality yang berkawasan damai, bebas, dan netral.
Nah, selanjutnya ada bentuk kerjasama perjanjian ekstradisi ASEAN. Peran Indonesia menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Selanjutnya ada bentuk kerjasama perjanjian negara bebas nuklir. Nah, Indonesia mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Selanjutnya, pengiriman duta besar dan konsulat. Peran Indonesia mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Selain itu, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik lainnya yaitu Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Nah, Indonesia juga turut membantu mendamaikan konflik antara pemerintah dengan penduduk, antara kelompok masyarakat di Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Indonesia juga mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Nah, era globalisasi memberikan kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Peredaran narkoba menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara di dunia termasuk negara ASEAN. Narkoba memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Apa saja? Mari kita pelajari. Nah, dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba bagi pengguna yang pertama, mengganggu kesehatan fisik, menyebabkan stres berat, memicu berbagai tindakan kriminal, mendapat hukuman dari pemerintah, menyebabkan overdosis hingga kematian. Nah, ini ya kenapa narkoba ini dilarang, karena sangat merugikan bagi pengguna. Selain bagi pengguna, bagi keluarga pengguna juga memberikan dampak negatif, yaitu pertama merusak hubungan antar anggota keluarga, menurunkan perekonomian keluarga, menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat, dan membuat keluarga malu karena ada anggota keluarganya yang memakai narkoba. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, narkoba juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, meningkatkan angka kejahatan, meningkatkan angka pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan biaya penegak hukum, dan pengobatan. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba bagi bangsa yaitu bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Karena jika masyarakat menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Nah, anak-anak, oleh sebab itu, ingat kamu harus menjauhi narkoba. Jangan pernah sekalipun kamu mencoba-coba narkoba, apalagi sampai memakai narkoba. Karena akan merugikan dirimu sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Nah, tadi kan kamu sudah belajar bahwa ternyata narkoba itu memiliki dampak negatif ya. Oleh sebab itu, kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara yaitu pertama, melalui Drug Free ASEAN 2015. Negara-negara ASEAN berkomitmen bersama terkait penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara. Selanjutnya, setiap negara kawasan Asia Tenggara mendeklarasikan komitmen untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi obat-obatan terlarang.
Selanjutnya juga pemimpin masing-masing negara memberikan dukungan politik secara penuh untuk menggerakkan pemerintah dalam upaya menghadapi ancaman peredaran obat-obat terlarang. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat terlarang, yang pertama itu Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain, serta memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Nah, tadi Indonesia juga ikut ya dalam beberapa upaya pemerintah dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015, yaitu pertama, membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. Selanjutnya, menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mencari sumber lain untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih.